Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fadila Agustina dengan NPM 2010104010, Arina Bunganing Tias NPM 2010104048, dan Erisma Adi Natalian dengan NPM 2010104108 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penganggaran partisipatif. Yang pertama yaitu definisi penganggaran. Penganggaran merupakan unsur penting dalam suatu organisasi. Sebagaimana didefinisikan oleh Keynes 1979 yang menyatakan bahwa penganggaran merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan untuk mengevaluasi prestasi bawahan. Selanjutnya yaitu dimensi penganggaran. Secara umum, penganggaran memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi penyiapan dan dimensi implementasi. Dimensi penyiapan berkaitan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan persiapan dan penyusunan anggaran. Apakah menggunakan pendekatan top-down atau bottom-up? Yang kedua, yaitu persiapan master budget yang mencakup penganggaran operasional dan penganggaran modal. Dimensi yang kedua yaitu dimensi implementasi. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut diimplementasikan sebagai rencana perusahaan. Dimensi implementasi juga disebut dengan dimensi perilaku, yaitu reaksi yang dapat timbul dari pelaksanaan anggaran atau subordinat. Dimensi perilaku berkaitan dengan isu-isu seperti keselarasan tujuan, perilaku menyimpang, insentif moneter dan non-moneter, umpan balik atas kinerja, dan penganggaran partisipatif. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan penganggaran. Penganggaran dalam suatu organisasi memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Salah satunya dikemukakan oleh Hansen dan Mowen 2007 bahwa penganggaran dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Mendorong manajer untuk selalu menyusun rencana. 2. Menyediakan informasi yang digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. 3. Sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja. 4. Penganggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, dalam organisasi yang terdesentralisasi, penganggaran memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengkomunikasikan rencana strategis ke seluruh divisi organisasi. Kemudian mengkoordinasikan aktivitas antar divisi dan memotivasi serta mengevaluasi kinerja manajer divisi. Selanjutnya, penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif disebut juga dengan pendekatan bottom-up, yaitu proses penyusunan anggaran yang melibatkan atasan dan bawahan secara bersama-sama mulai dari persiapan sampai anggaran tersebut disetujui untuk diimplementasikan. Penganggaran partisipatif adalah sistem yang memungkinkan karyawan kunci dalam unit atau organisasi memberikan input ke dalam proses penganggaran, sehingga penganggaran partisipatif dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi bawahan dengan lebih baik. Kemudian ada peran manajer dalam penganggaran. Secara umum, peran manajer dalam penganggaran adalah sebagai interpersonal, informasional, dan pembuat keputusan. Peran interpersonal di sini ditunjukkan ketika manajer harus mengatribusikan kebutuhan dan pekerjaan subordinat dan organisasi. Peran informasional berkaitan dengan pembuatan penerimaan, transmisi informasi, baik dari pihak eksternal maupun internal. Sementara untuk peran sebagai pembuat keputusan, manajer adalah sebagai entrepreneur, monitoring, dan research allocator. Pandangan keefektifan penganggaran partisipatif. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mencakup keterlibatan dari bawahan dalam penyusunan standar yang mempengaruhi operasi dan penghargaan yang mereka terima. Implikasi manfaat atas penganggaran partisipatif adalah adanya peningkatan sikap, produktivitas, ataupun kinerja. Walaupun hasil penelitian penganggaran partisipatif diperoleh adanya keragaman,
Namun, ada beberapa yang mendukung bahwa partisipasi anggaran mendorong kepuasan kerja yang lebih tinggi. Semakin tinggi motivasi untuk mencapai anggaran, semakin tinggi kinerjanya. Beberapa pandangan mengenai keefektifan penganggaran partisipasif seperti yang dikemukakan oleh Passwauk dan Walker tahun 1990 yang mengatakan bahwa hanya pada level partisipasi tinggi yang dapat menjamin keberhasilan penganggaran partisipatif. Alasan teoritis penganggaran partisipatif. Yang pertama ada alasan ekonomi. Adanya asumsi bahwa bawahan memiliki informasi lebih banyak mengenai tugas dan lingkungan tugas daripada atasan. Partisipasi memungkinkan atasan mendapatkan informasi lebih lengkap dan dapat merencanakan segala sesuatu lebih efisien. Alasan ekonomi dapat berupa pembagian informasi dan koordinasi ketergantungan tugas-tugas antar subunit dalam kondisi asimetri informasi. Yang kedua, alasan psikologi. Terdapat 3 mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme value attainment, yaitu alasan pencapaian nilai akan meningkatkan kepuasan dan moral karena partisipasi memberikan kesempatan bawahan mengekspresikan nilai. Yang kedua, mekanisme kognitif adalah pembagian informasi yang meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang ketiga adalah mekanisme motivasi. Mekanisme kognitif dan motivasi akan mempengaruhi kinerja. Mekanisme motivasi dari partisipasi adalah meningkatkan kepercayaan bawahan, kesadaran pengendalian, keterlibatan ego, dan penerimaan. Selanjutnya ada alasan sosiologi. Teori-teori sosiologi memodelkan bagaimana konteks organisasional seperti ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi seperti desentralisasi merupakan penyebab penganggaran partisipatif. Kesenjangan penganggaran. Kesenjangan penganggaran adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari perusahaan. Subordinat cenderung mengajukan anggaran biaya terlalu tinggi dan mengajukan anggaran pendapatan terlalu rendah dari jumlah estimasi terbaik yang dapat dicapai. Mekanisme partisipasi seringkali hanya sekedar formalitas karena adanya tuntutan dari lingkungan, sehingga partisipasi yang dilakukan hanyalah pura-pura baik dari sisi subordinat maupun superior. Kesenjangan penganggaran juga dapat timbul karena keinginan dari subordinat dan superior yang tidak sama, terutama ketika kinerja subordinat dinilai berdasarkan pencapaian anggaran dan pelaksanaannya melalui proses partisipasi. Kecenderungan subordinat untuk melakukan kesenjangan juga terjadi karena adanya faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang dimaksud dapat berupa reputasi dan etika. Strategi mengurangi kesenjangan penganggaran. Kesenjangan penganggaran dapat terjadi sebagai akibat adanya tekanan dan pencapaian laba yang merupakan kriteria dasar dalam evaluasi kinerja. Partisipasi positif dapat mendorong untuk mengurangi pembentukan kesenjangan. Partisipasi subordinat dalam penyusunan penganggaran dapat mengurangi pembelaan diri. Kesenjangan penganggaran positif dapat terwujud apabila dikaitkan dengan penempatan target anggaran. Sementara kesenjangan penganggaran negatif dapat terjadi apabila dikaitkan dengan luas partisipasi dalam proses penganggaran. Tingkat kemampuan prediktif dalam proses produksi dan kemampuan superior dalam menciptakan kesenjangan. Di sisi lain, strategi yang digunakan perusahaan dalam mengurangi kesenjangan penganggaran adalah memberikan reward yang lebih tinggi ketika penganggaran ditetapkan tinggi dan dapat dicapai. Teori-teori yang mendasari kesenjangan penganggaran. Yang pertama yaitu attribution theory. Attribution theory mempelajari proses bagaimana individual menginterpretasikan suatu peristiwa atau kejadian dan juga mempelajari bagaimana individual menginterpretasikan alasan atau sebab mengapa mereka berperilaku. Yang kedua yaitu goal setting theory, yaitu individual telah menentukan tujuan
atas perilakunya di masa depan dan tujuan tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku individual diatur oleh ide atau pemikiran dan minat mereka. Sasaran dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai sehingga ketika individual memiliki tujuan tertentu, maka mereka akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi pada kinerja. Perilaku individual ditentukan oleh dua faktor yaitu values dan intention. Yang ketiga yaitu ekspektansi teori. Perilaku manusia dalam bentuk tujuan individu, ekspektasi tujuan, dan utilitas outcome dalam bentuk pemuasan kebutuhan. Hal penting dalam teori ini adalah persepsi karyawan atau bawahan, bukan persepsi manajer. Individual termotivasi oleh ekspektasinya dan bagaimana mereka merasakan reward. Yang keempat yaitu agensi teori. Agensi teori memandang perusahaan sebagai titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Teori agensi berasumsi bahwa kinerja perusahaan ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Contoh-contoh riset penganggaran. Yang pertama yaitu Keynes tahun 1979. Meneliti hubungan antara karakteristik anggaran terhadap sikap dan kinerja manajerial. Fokus pengujian ditunjukkan untuk menguji pengaruh berbagai karakteristik penganggaran yaitu partisipasi penganggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik penganggaran, evaluasi penganggaran, dan kesulitan sasaran anggaran terhadap disfungsional behavior yang meliputi job tension serta variabel motivasional seperti cost efficiency, job performance, dan job satisfaction. Yang kedua yaitu Murray tahun 1990. Desain sistem pengendalian dapat melalui 3 proses, yaitu yang pertama partisipasi penganggaran akan mempengaruhi kinerja melalui variabel goal level dan variabel motivasi. Yang kedua, partisipasi penganggaran mempengaruhi kinerja melalui goal level, goal commitment, dan motivasi. Yang ketiga yaitu partisipasi penganggaran dapat meningkatkan kinerja melalui goal commitment dan motivasi. Yang ketiga yaitu Schultz and Young tahun 1993. Hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja secara ekstensif dan diuji pada tingkat individu. Tim lintas fungsional harus menjadi unit analisis dalam studi kinerja partisipasi penganggaran masa yang akan datang. Keempat yaitu Clinton dan Hutton tahun 2001. Konstruk Perceived Need for Participation atau PNP menunjukkan tingkat partisipasi anggaran yang seharusnya dalam organisasi, sebagaimana yang dipersepsikan oleh anggota organisasi. Degree of Participation Allowed atau DPA merefleksikan tingkat partisipasi aktual yang dirasakan oleh anggota organisasi. Sedangkan Degree of Participation Congruence atau DPC menunjukkan kesesuaian antara PNP dan DPA. Yang terakhir yaitu Fisher et al. Tahun 2000 menguji mengenai proses penyusunan penganggaran dan konsekuensi ekonomi. Penyusunan penganggaran dikaitkan dengan adanya kesenjangan penganggaran dan kinerja bawahan. Studi ini menguji perbedaan antara penganggaran yang disusun berdasarkan proses negosiasi dibandingkan dengan penganggaran melalui unilaterally. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.